apakah benar yang diberitakan orang bahwa you guys not together anymore and you are alone and you've already divorced? Gue udah cerai. Gitu. Seorang yang dimana lu masih bernafas saat ini itu karena dia, Which is Aska. gitu. Jadi the reason that I breathe until now is because of Aska, not others. Jadi sempat kemarin terpuruk parah tuh, terus lu ngomong ke diri lu sendiri, bangun nih, ada Aska gitu. Terpuruk parah. Dan ini anak punya hati yang luar biasa. Bukan karena dia Aska Nio Nicola Corbusier karena dia anak kandung gue dan gue memuji-muji dia dan bilang membanggakan karena dia anak gue. No, dia punya good looking and he has a good heart. Iya. Dan he's damn smart. Dia luar biasa. Seperti diketahui, pasangan ini termasuk lumayan sering mengumbar kisah rumah tangganya dan tidak jarang memunculkan kontroversi di masyarakat. Tidak hanya kali ini Vicky Prasetyo terhitung membuat sensasi di tengah masyarakat. Tidak hanya kali ini Vicky Prasetyo terhitung membuat sensasi di tengah masyarakat, seperti pertunangannya yang gagal dengan penyanyi Zaskia Gotik, hingga pernikahan terdahulunya dengan Angel Elga yang juga ramai diperbincangkan oleh banyak orang. Tak bisa dipungkiri, kontroversi yang ada akan semakin membuat seseorang diperhatikan oleh publik. Tidak jarang, kesempatan ini kembali menaikkan popularitas yang tentunya memberikan keuntungan ekonomi dengan datangnya tawaran-tawaran dari berbagai pihak. Banyak yang meyakini semakin kontroversial maka akan terbuka juga peluang untuk mendatangkan uang. Selebgram Karina Oktarani sudah memutuskan bercerai dengan Vicky Prasetyo. Namun, keputusan ini membuat malu pada Aska Corbusier. Diketahui, Aska Corbusier merupakan anak Karina Oktarani kala menjalin rumah tangga dengan Deddy Corbusier. Rupanya, statusnya sebagai perempuan yang sering kawin cerai itulah yang membuat Karina Oktarani malu pada Aska Corbusier. Diketahui pula, publik kini terkejut dengan perceraian Vicky Prasetyo dengan Karina Oktarani karena hubungan rumah tangga mereka masih seumur jagung. Sejak tanggal 22 Desember ya kok ya, 22 atau 23 Desember aku sudah keluar dari rumah beliau. Tapi lebih karena memang sudah seharusnya gue pisah, dan saat itu sudah bicara tentang kata pisah. Mungkin belum divorce, Baru diucapkan ya. baru ucapkan kata pisah gitu. Sempat juga Karina Oktarani menyebut Vicky Prasetyo sebagai pelajaran. Kini dalam sebuah podcast, Karina Oktarani mencurahkan isi hatinya mengenai perceraian dirinya dengan Vicky Prasetyo yang begitu mendadak. Dilansir Instagram rumpi_gossip. Dia menceraikan kamu sebelumnya? Tanya pewarta. Secara jujur, Karina Oktarani tidak mau diceraikan oleh Vicky Prasetyo. Sabtu 15 Januari 2022. Tapi kamu belum terima? Ditanya lagi pembawa podcast. Karina Oktarani tidak terima ia diceraikan oleh Vicky Prasetyo. Aku nggak terima karena bukan karena aku utuh. Maksudnya gini, oh Karina tuh kecintaan. Kan banyak yang bilang begitu, jelasnya. Ia ingat kalau dirinya disebut bucin. Karina tuh bucin gitu, bukan karena kecintaan atau bucin aku, kata Karina Oktarani. Alasan lainnya, Karina Oktarani tidak ingin bercerai karena sudah tua. Tapi karena memang aku pingin, udahlah, kita udah tua, kata Karina Oktarani. Mau apa sih orang banyak ngomong? Karina gonta-ganti suami, katanya. Ia dihujat kalau cerai nikah, malu dengan anak. Kawin cerai, malu sama anak, kata Karina Oktarani. Dengan bercerainya Karina Oktarani, sebenarnya ia malu dengan anaknya. Iya, saya malu sama anak saya. Justru karena saya malu sama anak saya, jawabnya. Dengan rasa malu kepada anak, Karina Oktarani mencoba mempertahankan rumah tangga agar tak bercerai.
Yang kemarin saya lakukan, saya mencoba mempertahankan rumah tangga saya. Supaya apa? Supaya anak saya tidak malu, kata Karina Oktarani. Diterangkannya usaha agar tak cerai agar anaknya tidak malu kalau dirinya menikah dan cerai. Punya ibu kayak saya yang kawin cerai, kata Karina Oktarani. Terkait kehebohan kontroversi Karina Oktarani gugat cerai suami Vicky Prasetyo, psikolog klinis Kurniasih Ayu Arsentari MPSI turut angkat bicara saat dikonfirmasi oleh Kompas.com Jumat 14 Januari 2022. Ayu menjelaskan, biasanya orang yang menjual kontroversi adalah orang-orang yang mempunyai kebutuhan akan diperhatikan orang yang cukup besar. Karena dengan kontroversi mereka akan semakin banyak diperhatikan, ujar Ayu. Selain itu, hal ini juga bisa disebabkan yang bersangkutan mempunyai gangguan kepribadian tertentu dan juga kontroversi-kontroversi yang diciptakan banyak melanggar norma-norma sosial. Ayu menjelaskan, motif dari pelaku yang menciptakan kontroversi sangat beragam. Salah satunya, ia ingin diperhatikan oleh banyak orang, tapi kurangnya kontrol diri sehingga membuat skandal yang tidak sesuai dengan norma sosial. Bisa juga karena murni mengejar nafsu mata, bisa juga karena iseng, dan lainnya, tutur Ayu. Di sisi lain, sering terdengar kabar nikah settingan oleh para artis di tanah air. Untuk hal ini, Ayu menyampaikan bahwa orang yang melakukannya kemungkinan menganggap pernikahan bukanlah sesuatu yang sakral atau tanggung jawab seumur hidup. Jadi hanya memikirkan kesenangan diri sendiri dan tidak berpikir jangka panjang, jelas dia. Perilaku menciptakan kontroversi lewat kabar nikah settingan lalu berakhir dengan perceraian seperti yang sedang dilakukan Vicky Prasetyo dan Karina Oktarani ini akan memberikan dampak tertentu. Salah satunya, apabila kontroversi yang diciptakan mendukung keinginan dari pelaku seperti perhatian, uang, atau kebutuhan-kebutuhan lainnya, maka perilaku cenderung akan berulang. Karena seakan-akan mendapat penguatan dari masyarakat bahwa perilaku yang dia lakukan ternyata mendapat feedback yang sesuai dengan keinginannya, tutur Ayu. Selain itu, dampak yang membuat kontroversi ini pada orang lain yang mempunyai kebutuhan serupa dibarengi kurangnya kontrol diri, maka berpotensi akan meniru untuk melakukan hal yang sama.